Sesungguhnya itu standar ya, yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung pidana khusus yaitu penyidiknya, itu adalah langkah yang sesuai dengan prosedural hukum. Jadi orang yang terdekat dari pelaku itu wajar dipanggil, sebab banyak kasus orang yang jauh pun dipanggil, apalagi orang dekat gitu. Orang dekat ini adalah orang yang terlebih dahulu mengetahui, memahami, bahkan menikmati apa-apa yang dilakukan oleh orang dekatnya gitu. Apalagi publik mendapat sajian tentang publikasi, tentang hal-hal yang diumumkan dengan sangat mewah gitu ya, bahwa istri begini, anak begitu, suami seperti ini gitu. Jadi kalaupun pihak Kejaksaan Agung hari ini mengundang, ya alhamdulillah bahwa mereka mempunyai nurani dan mempunyai logika hukum yang untuk memberi rasa adil kepada publik. Ini memberi rasa dulu. Karena apa? Ini belum ke persidangan, tetapi pihak penyidik Kejaksaan Agung sudah mulai menyajikan rasa itu, supaya publik yang selama ini beberapa tahun disajikan dengan hal-hal bohong, hal-hal buruk, ini sekarang dikasih tahu. Yang dikemukakan mereka selama ini untuk menyebut dirinya tersohor, orang baik, pasangan yang ideal dan lain-lain, keibuan, kebapaan, seperti ternyata nggak bener. Sumbernya adalah uang kotor gitu, uang hitam gitu. Kalau kita pikir memang kita melihat mungkin momentum hampir satu semester lebih ya akan digunakan oleh pihak Kejaksaan Agung membenahi apa yang mungkin belum sempurna kurun satu periode kepemimpinan Jaksa Agung mungkin yang kemarin. Tapi kami yakin bahwa momentum ini akan digunakan sebagai torehan tinta emas oleh pihak Kejaksaan Agung untuk membuktikan komitmen mereka. Dan mungkin juga ini adalah catatan untuk ke Jaksa Agung berikutnya bahwa mereka akan seperti ini terus gitu. Ini kan banyak pilihan yang disajikan kepada publik oleh pihak Kejaksaan Agung. Harapan kita agar ini adalah sekaligus torehan, sekaligus harapan untuk membentuk model berikutnya Kejaksaan Agung. Agar nanti ke depan lebih mudah pihak Kejaksaan mengungkap kasus-kasus yang lebih besar dari sekarang ini gitu. Dan mungkin kasus timah ini bisa menjadi trigger untuk tambang-tambang lainnya. Karena sesungguhnya timah ini tambangnya belum begitu hitungan yang wah gitu kan, di luar seperti emas gitu ya, seperti umpamanya nikel gitu ya. Mungkin seperti hal-hal lain yang bisa bernilai lebih dari hanya sekedar timah begitu. Patut kita catat, belum lama KPK membuktikan ada kasus Rafael Alun Trisambodo. Istrinya ikut tuh. Jadi pola yang ada di penyidikan di KPK kan nggak beda dengan penyidikan di Kejaksaan Agung. Toh menggunakan KUHP Indonesia, pelaksanaan implementasi tekniknya beracaranya di KUHP-nya. Jadi kami berpikir itu bisa dan sah. Jadi kalau untuk menyebut ataupun publik mensinyalir, menduga atau memperkirakan bahwa istrinya SD akan bisa ikut terseret masuk mungkin dengan tindak pidana pencucian uang, bisa-bisa saja. Kasus Rafael Alun menunjukkan seperti itu kok. Istrinya bisa mungkin hanya nanti seperti apa kita lihat saja pihak Kejaksaan Agung. Tapi menurut hemat kami, karena perilaku ini sudah lebih dari bertahun-tahun ya, lebih dari 2-3 tahun, malah kalau nggak salah ini 7 tahun, kami berpikir memang agak sulit untuk memahami bahwa si istri tidak mengetahui hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh suaminya. Sulit untuk memahami itu. Tapi kalaupun dia mengatakan tidak mengetahui dan lain-lain, agak sulit juga kita melihat bahwa dari hadiah-hadiah yang bergelimang yang diterima anaknya, sulit ya. Lawang seorang presiden aja nggak gitunya gitu, seorang menteri saja tidak sebegitunya gitu ya. Lalu jangankan dia, Dirut PT Timah mungkin tidak segitunya, Menteri BUMN tidak segitunya, kok suaminya segitunya gitu. Nah jadi agak sulit untuk memahami kalau dia tidak tahu, walau itu hak dia untuk mengatakan tidak tahu, begitu. Itu yang kita maksud tadi, pemberian ini kan tidak lazim, tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Lalu kita perhatikan pejabat sekalipun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Terus masa SD tidak memahami
siapa sih suaminya ketimbang pejabat-pejabat yang harusnya lebih mumpuni ketimbang pengusaha yang lebih dari dia itu gitu ya. Nah jadi kami nggak yakin kalau istrinya tidak tahu. Tapi itu hak istrinya, kembali itu hak istrinya. Tinggal nanti penyidik akan membuktikan pemberian atau aliran dari pemberian itu atas permintaannya atau inisiatif pemberian dari suami atau ada kepentingan lain untuk itu atau ada motif-motif tertentu yang memang bisa sekaligus membuktikan bahwa terkait semua perencanaan itu dari istrinya. Bisa jadi bukan? Belum. Kenapa belum? Di PT Timahnya sendiri dan anak perusahaannya serta pihak swasta yang di daerah itu di Bangka Belitung itu akan lebih dari 16 kalau jumlah orang. Sedangkan korporasi hitungan kami 20-an itu. 20-an bisa terkena. Ini nanti terafiliasi, mempunyai koneksi, kemudian bisa kita lihat aliran keuangannya, azas kemanfaatan, lalu mungkin saling backup, pendanaan, atau saling pinjam meminjam, atau saling mendukung, memberikan rekomendasi. Kita pikir banyak hal-hal yang bisa ditelisik oleh pihak Kejaksaan Agung. Jadi kalau umpamanya disebut 16, menurut kami kurang ya. Menurut kami kurang. Apalagi seperti RBT belum diselesaikan, belum ditahan gitu ya. Lalu di atasnya RBT atau RBS belum juga disentuh. Belum lagi nanti kelompok-kelompok yang penggerak korporasi ini gitu. Nah jadi belum lagi pemerintah daerah provinsi sejak tahun 2015 itu, sebab konsekuensi dan atau kewenangan dan atau penanganan iup pertambangan di daerah itu adalah tanggung jawab gubernur. Jadi nggak bisa semudah itu hanya di 16. Jadi kami meminta agar Bapak Jaksa Agung dan penyidik Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia lebih fokus lagi untuk menjerat mereka-mereka yang belum tersentuh. Utamanya adalah korporasi. Karena semua ini kan korporasi. Kita bisa bayangkan 500-an kalau nggak salah alat berat yang dikerahkan mereka. Itu nggak mungkin individual dan nggak mungkin satu perusahaan itu. Kontraknya mungkin beberapa. Jadi umpamanya kalau 500 ekskavator diperiksa mungkin itu milik dari 10 perusahaan. Dan kita bisa bayangkan itu tidak satu pun milik dari PT Timah. Unik kan? Tapi mereka bekerja dengan klaim di atas iup pertambangan PT Timah. Ini kan juga butuh konsolidasi besar untuk menggerakkan semua itu. Siapa-siapa yang ikut di dalamnya tentu harus bertanggung jawab, harus ditersangkakan. Nah, ada orang besar pasti, nggak mungkin lini ini tidak ada orang besarnya. Apalagi hitungan kemarin itu kalau nggak salah saya baca hampir 800 ribuan hektar yang rusak dari hal itu. 800 apa 8.000 hektar itu. Tapi kalau udah sedemikian itu nggak mungkin ya segelintir orang ya, nggak mungkin. Nggak mungkin satu perusahaan, apalagi kan kita lihat bagaimana konsolidasi perusahaan-perusahaan yang ikut dari mulai Herlina Lim, baru ke atasnya si Muiz, lalu ke atasnya RBS itu, lalu nanti di atasnya kan ada lagi, ada perempuan besar namanya MT, sebelum itu ada nanti N, kan itu ya, yang presenter baru ada di atasnya nanti ada MT. Nah MT nanti di atasnya ada bintang. Ini kelompok berseragam paling atasnya. Dan semua ini adalah mesin-mesin atau individual yang digunakan untuk menggerakkan uang-uang itu, menggerakkan mekanisme yang dibutuhkan mereka itu. Luar biasa ini. Jadi tidak sebatas bahwa ini adalah RBS. Wah, kecil banget, terlalu kecil seorang RBS di sini. Terlalu kecil. Kalau dia besar, maka dia tidak perlu melarikan diri. Itu cirinya. Coba kita bayangkan, kenapa RBS lari, Dirut PT Timah tidak? Kan sumber kekuasaan, sumber kekuatan uang finance dan lain-lain itu kan ada di Dirut PT Timah, bukan RBS. Nah kalau dia lari, Dirut PT lari, di atas Dirut PT Timah tidak lari, berarti ada clue di sini, di RBS ini. Berarti dia perekat dari pemodal, perekat dari pemberi kebijakan, perekat dari pemberi pengaruh hitam. Ini perekat nih.
akan jauh lebih menggemparkan. Deteksi kami kalau RBS ini didapat tertangkap dan atau datang ke Kejaksaan Agung itu dengan lengkap, bisa disajikan seperti layaknya para tersangka lain, kami yakin dia akan nyanyi. Sebab dengan diumumkan saja kemarin, itu dia lari. Berarti pride ini orang kuat. Dia tidak ingin seperti apa gitu. Kemudian mungkin dia kultur rasa hormat itu tinggi di dia ini orang. Harapan kita dia menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Harapan kita dia membuka dengan sebaik-baiknya seperti apa dia melakukan itu. Bagaimana dia mengatur Herlina Lim. Kan ini dia nanti yang akan membongkar itu semua gitu. Kalau dulu kan orang terkagum-kagum dengan Herlina Lim, orang apa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Ya, di Pantai Indah Kapuk itu kan bukan Crazy Rich, tapi crazy man, crazy girl kan. Nggak juga bangga sekali wilayah itu gitu. Nggak ada wilayah yang kaya gitu ya. Yang ada wilayah yang maju dari sisi perekonomian, wilayah yang maju dari sisi budaya, wilayah yang maju dari sisi humanity gitu. Bukan kumpulan crazy rich, bukan. Gitu. Kalau dalam dunia kejahatan, itu sebenarnya disebut geng atau grup atau komplotan. Itu nggak mungkin ada pelaku kejahatan itu tidak melakukan atau menggunakan model itu. Yang jarang itu adalah komplotan orang baik, ya kan? Kalaupun ada komplotan pemuka agama, nggak disebut komplotan, grup atau kumpulan atau itu semi-semi bagaimana? Sesungguhnya sama definisi itu. Tetapi ketika melakukan kejahatan, mereka butuh konsolidasi yang sesungguh-sungguhnya, konsolidasi yang sebesar-besarnya. Sebab kalau dia satu orang dia tidak nyaman. Kalau banyak orang berlapis, dia mulai timbul rasa nyaman. Ada rasa terproteksi. Karena apa? Asumsinya udah ada yang saling mengetahui. Nah, ketika satu orang ketangkap, ketika satu orang mulai bunyi, maka ini menimbulkan riak yang luar biasa. Bisa menimbulkan hal-hal yang buruk bagi mereka. Pada sisi berbeda, hal yang baik dan menguntungkan bagi publik. Nah, tinggal bagaimana pihak penyidik ini mengelola sedemikian rupa supaya publik tetap mendapatkan nilai-nilai emas, mereka mendapatkan nilai-nilai sampah, harus ke penjara gitu, harus dimiskinkan. Itu yang penting. Ada lapisannya. Jauh sebelum ukuran ini kan kami sebut semula dari awal Kejaksaan Agung ini masih malu-malu menentukan penyidikan dari 2015. Lawang kami aja mempunyai data 2014 kok gitu ya. Bahkan di situ ada yang Pak Kapolri sendiri menghukum anak buahnya. Di sana oknum Kapolda dihukum, dicopot. Artinya jeda hanya setahun, luar biasa yang bisa kita ungkap di sana gitu. Nah, tapi kita memahami bagaimana pola pikir Kejaksaan Agung. Sekarang 2019 sampai 2022, monggo. Tapi kita harap jangan pernah dilepas pelaku kejahatan perusahaannya atau pelaku kejahatan corporate crime, karena perusahaan ini sangat berbahaya sekali. Mereka sudah menikmati minimal di 30 triliun dari hitungan kerusakan lingkungan 270 triliun itu. Hitungan kami kalau uangnya 30 triliunan udah mereka raup dari situ. Hitungan kami. Kalau mereka sendiri yang bermain kan baru berapa? Paling hitungan kita 3 triliun tuh. Itu yang kita sebut tadi lapisan di atas kan belum. Nah, contoh di rumahnya Herlina Lim 30-an miliar. Di rumahnya Harvey Muiz 70-an miliar. Di atasnya. Terus apakah sudah diumumkan di rumah si Dirut PT Timah? Terus di atasnya itu siapa? Dan lain-lain. Nah, jadi kalau dugaan prediksi kerugian negara karena kerusakan lingkungan dari perbuatan mereka merampok atau mengkorupsi uang negara dari iup pertambangan itu, hitungan kami 10% paling minimal. Ya 30 triliun selama 7 tahun ini. Ya kalau kurang mereka jumlahnya untuk menghabiskan itu.
Itu pasti ada yang membagi. Itu komplotan mereka, itu bos-bos mereka. Iya, korporasinya. Karena sejujurnya kecil peluang menemukan uang didistribusi ke rekening individual mereka. Itu rasanya nggak nyaman. Uang besar itu akan nyaman kalau masuk ke rekening korporasi. Tidak perlu banyak pertanyaan. Kalaupun pertanyaan tinggal menyebut apakah ini modal atau ini keuntungan. Selesai. Tapi kalau individual sulit untuk menjelaskannya. Uang keluarga atau uang apa atau untuk ribet. Iya. Nah, hitungan kami mereka menggunakan rekening perusahaan lalu diambil dengan sedemikian rupa. Nah, itu memudahkan kejaksaan nanti untuk mendeteksi itu. Jadi mereka ini sebenarnya ya kebetulan mereka mendapatkan lingkungan orang-orang yang berkuasa, mempunyai kewenangan dalam dunia pertambangan khususnya timah, tapi sesungguhnya mereka ini masih orang tolol gitu. Tolol karena mekanisme uang yang mereka gerakkan itu sangat mudah terendus oleh Kejaksaan Agung kok. Jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak pas untuk disebut orang yang mempunyai uang, orang kaya raya dengan jalan yang cerdas gitu. Ini tidak sengaja aja mereka mendapatkan uang itu. Nah, kalau umpamanya tingkat kecerdasannya tidak tertangkap mereka hanya dalam tempo 7 tahun kan. Masih banyak kejahatan yang lebih parah dari ini belum terungkap. Terlalu singkat. Jadi mereka belum cerdas-cerdas banget lah gitu. Memang dari hal ini kita harus kagum lah ya. Terus terang kami luar biasa mengagumi Kejaksaan Agung saat ini. Berani loh gitu. Kita nggak ngerti hanya cukup Pak Jaksa Agung yang berani atau unsur lain memang semua udah berani gitu. Tapi kesimpulan kami kayaknya semua. Kayaknya semua itu. Karena kasusnya bukan 1-2. Leader itu semua tuh bergerak. Luar biasa gitu. Sekarang malah ada juga kasus garam kan. Itu kan untuk sekelas Kejaksaan Agung itu sinting melakukan gerakan simultan itu kan. Itu dalam tanda kutip sinting, tapi ini membuat kita makin hormat kepada mereka begitu. Mungkin ya kesalahan-kesalahan masa lalu mereka ada ya, atau kita benci sama mereka atau tidak puas. Tapi mungkin dengan ini kita akan terlampiaskan rasa tidak puas itu begitu deh. Kalau kita ya manusia kan puas tidak puas. Tapi ketimbang Kejaksaan Agung tidak membuka kasus ini udah luar biasa. Tetapi namun agar ini semakin sempurna, kita harap Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung bisa menetapkan tersangkanya adalah perusahaan-perusahaan itu. Hanya itu tinggal. Korporasinya. Karena mereka berlindung di situ semua. Berlindung di situ semua. Pendananya si BRS juga di situ berlindung. Perempuan itu. Perempuan itu dikendalikan oleh orang mempunyai pangkat bintang di pundaknya yang udah pensiun itu juga. MT ini perempuan ini terkonsolidasi di hampir ribuan perusahaan di Indonesia. Jadi tidak sederhana. Nah, kita bersyukur alhamdulillah dari kasus-kasus seperti ini kita menjadi paham. Kami menjadi paham memahami siapa MT ini. Siapa yang menggerakkan dia. Nggak mungkin seorang seperti itu bisa terafiliasi di dalam ribuan korporasi. Nggak mungkin. Tanpa backingan, tanpa desain. Nggak mungkin. Itu by design. Kami teliti siapa dia, ya perempuan sederhana tadinya. Tapi kita nggak ngerti 10 tahun terakhir ini luar biasa, 15 tahun terakhir ini. Nah, ini yang harus dihentikan karena kebiasaan pesohor sekarang ini tertular dari orang-orang ini. Jadi jangan kita bangga dengan pesohor yang sulit untuk kita yakini, apalagi dia tidak terdata mempunyai pajak yang layak untuk kita yakini bahwa itu besar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.